Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat Oke, pagi, Bu. apa kabar kalian? Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Masih ada beberapa yang belum bergabung ya. Di sini baru 27 mahasiswa yang bergabung. Oke, kalau biasanya kita ketemu pada mata kuliah media dan teknologi. Hari ini agak berbeda nih. Kita bertemu pada mata kuliah psikologi pembelajaran matematika SMP dan psikologi pembelajaran matematika. Kemudian besok juga kita akan bertemu di pembelajaran matematika SMP. Jadi seminggu kalian ketemu saya 3 kali. Semoga nggak bosen ya. Oke, di sini mulai setelah UTS sampai UAS, saya akan menggantikan Bu Niluh mengajar karena beliau cuti. Apakah sudah berpamitan Bu Niluh? Belum tahu malah, Bu, kalau Bu Niluhnya cuti. Oh gitu. Ya sudah, berarti saya yang mewakilkan Bu Niluh pamit cuti melahirkan, mungkin sampai akhir semester. Jadi itulah kenapa mata kuliahnya dibuat tim teaching dengan dosen lain, sehingga setelah UTS digantikan oleh saya begitu. Oke, baik, sebelum kita mulai kuliah, kita berdoa dulu. Minta tolong Marta untuk memimpin doa. Teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa akan saya pimpin secara katolik, mohon yang lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami pada pagi hari ini bisa berkumpul untuk melakukan pembelajaran. Ya Tuhan, semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, Marta. Baik, sebelum mulai diskusi, saya akan presensi dulu. Nanti silakan yang saya panggil namanya menjawab hadir gitu ya. Tapi yang menjawab dirinya sendiri ya, bukan temannya. Oke, yang pertama Angela Dita. Hadir, Bu. Oke. Elizabeth Eristiano Venda. Hadir, Ibu. Oke. Kemudian Martelia Ageng. Hadir ya. Cornelia Dwi. Hadir, Bu. Oke. Cika Francisca. Cika? Belum bergabung ya. Veronica Made. Hadir, Bu. Oke. Brian Martinus. Hadir, Bu. Kemudian Sally Surya. Hadir, Bu. Jefrensky. Hadir, Ibu. Marta hadir ya. Veronica Novi. Hadir, Bu. Yosepin Lisa. Hadir, Bu. Oke. Monica Tiara. Hadir, Bu. Gabriela Kurnia. Hadir, Bu. Christian Malaiki. Hadir, Bu. Dea Puspita. Hadir, Bu. Joanna Dian. Hadir, Bu. Cecilia Novelin. Hadir, Bu. Helena Himbi. Hadir, Bu. Oke. Yuliana Trisuryasari. Hadir, Bu. Veronica Mentari. Hadir, Bu. Oke. Beatrix Eli. Hadir, Bu. Ahmad Putra. Hadir, Bu. Michael Adi. Hadir, Bu. Oke. Stefani Erlita. Hadir, Bu. Oke. Melwa. Hadir, Bu.
Clara Ajeng. Hadir, Bu. Oke. Lalu Adira Azara. Hadir, Bu. Oke. Teresia Indah. Hadir, Bu. Teresia Astika. Hadir, Bu. Oke. Patricia Vina. Hadir, Bu. Angie Angela. Anggi. Hadir, Bu. Oke. Fernanda Vineta. Hadir, Bu. Clara Elvira. Hadir, Bu. Oke. Tadi yang belum Cika Francisca. Sudah hadir belum? Belum ya? Oke, baik. Berarti sudah semua kecuali Cika ya. Oke. Dan untuk kelompok presenter hari ini, saya sudah melihat makalah dan juga videonya. Videonya bagus, ada PPT-nya, tapi baik kalau PPT-nya dikirim juga ya ke grup gitu, biar nanti saya posting makalah, PowerPoint, dan link videonya. Nah, saya melihat di YouTube ini viewernya kok baru 11, padahal mahasiswanya ada berapa? 30-an ya. Nanti masih banyak nih yang belum nonton videonya. Oke, videonya itu dibuat untuk mempermudah. Jadi kalau selain kalian baca makalah, kalian juga bisa melihat pemaparan atau presentasi dari kelompok gitu. Jadi harapannya tidak hanya sekedar dibuat terus tidak ditonton teman-temannya. Nah, kelompok presenter berarti sudah lengkap ya. Ada Cornelia, kemudian Veronica, Joanna, Ahmad, dan Nanda. Kemudian kelompok pembahasnya siapa? Kelompok pembahas hari ini? Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2 anggotanya siapa saja, Dewi? Ada saya, Beatrix, Sally, Adi, dan Nisa. Oke. Dewi, Beatrix. Lalu? Adi, Nisa, satu lagi tadi siapa? Sally? Sally. Oke, ada berlima ya. Nah, yang akan menjadi moderator siapa? Hari ini? Antara berlima itu siapa yang menjadi moderator? Sally, Dewi, Adi, Beatrix, atau Lisa? Gimana kok diem itu belum Saya, Bu, ditentukan? maaf, Bu. Oh, Saya, Bu, maaf, Bu. ya. Baru bangun tidur apa piye? Barusan dari kamar mandi, Bu. Apa, Bu? Oke. Ya, sebagai moderator ditunjukkan wajahnya Adi. Ya, Bu. Oke, baik. Nah, Bu. nanti Adi akan memimpin jalannya diskusi. Diskusi akan dibagi beberapa sesi. Yang pertama adalah nanti Adi mempersilakan kelompok pemateri untuk mungkin menegaskan atau menjelaskan pokok-pokok atau poin penting yang perlu terkait teori Vygotsky. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kelompok pembahas untuk menambahkan materi atau memberikan saran. Kemudian yang ketiga, sesi tanya jawab. Gitu ya. Baik, Bu. Oke, baik. Silakan. Sekarang saya serahkan kepada Adi untuk memimpin jalannya diskusi.
Baik, Bu. Baik, teman-teman, selamat pagi. Sekarang saya akan memimpin perkuliahan daring pada hari ini. Untuk yang pertama, untuk kelompok pemateri, silakan menyampaikan poin-poin penting untuk Vygotsky. Jadi teman-teman silakan memaparkan poin-poin pentingnya. Setelah itu akan dibahas oleh kelompok pembahas jika ada yang kurang atau kelompok pembahas ingin menambahkan. Silakan kelompok pemateri dipersilakan. Baik, saya mungkin mewakili kelompok pemateri akan memberikan sedikit penegasan atau kesimpulan dari poin-poin penting Vygotsky. Jadi teori perkembangan dan pembelajaran Vygotsky itu menekankan perkembangan kognitif seseorang tidak hanya diukur dengan usia seperti Piaget, tetapi Vygotsky juga mempercayai bahwa lingkungan sosial juga berpengaruh dalam perkembangan kognitif seseorang. Ada 4 prinsip kunci dari teori Vygotsky, itu diantara lain ada ZPD, zona proximal development, terus scaffolding, apresiasi kognitif, dan pembelajaran sosiokultural. Yang semuanya menekankan kedekatan dengan orang di sekitar atau lingkungan. Dalam berbagai penerapannya dalam matematika, entah sebagai guru atau sebagai siswa, seorang pendidik jika menemukan kesalahan pada siswa memang seharusnya tidak memberitahu kesalahan yang dibuat oleh siswa itu langsung di bagian apa, tetapi memberikan pernyataan yang sifatnya menuntun agar sebagai siswa itu dapat memberikan evaluasi diri sehingga dapat mengerti secara benar apa yang dipelajarinya. Lalu teori Vygotsky ini juga dapat memberikan kemampuan berpikir, memahami, mengingat, dan mahir dalam berbagai bidang. Begitu. Begitu Adi, saya kembalikan ke Adi. Baik, terima kasih untuk kelompok pemateri. Sekarang itu untuk pemateri sudah semua ya? Sudah merangkum semua itu ya? Sudah. Oke. Sekarang, oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke kelompok pembahas. Silakan kelompok pembahas jika ingin menambahi ada yang kurang atau ada yang sekiranya berbeda, silakan. Bagaimana kelompok pembahas? Apakah setuju semua? Iya, saya kira Kelompok pembahas, apakah pembahasan dari ada kelompok yang... Oh iya, silakan Patrick. Mungkin kami akan kembali menegaskan secara urut. Pertama, saya akan mulai menjelaskan ulang mengenai biografi singkat dari Vygotsky. Lev Vygotsky lahir pada tanggal 17 November 1896 di Orsha. Oke. Beatrix. Ya. Oke. Yang ditambahkan itu yang belum ada di kelompok pemateri saja. Jadi tidak usah mengulangi penjelasan dari yang sudah ada di kelompok pemateri ya. Karena kalau sudah ada kan kalian bisa melihat di makalah dan juga pada video penjelasan. Jadi yang ditambahkan kelompok pembahas itu yang memang belum ada di makalah saja. Gitu ya. Baik, Bu. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Bu Mahda, bahwa jika dari kelompok pembahas ada yang kurang pas atau ada yang kurang, silakan menambahi. Tapi jika misalnya pas, berarti ya sudah gitu. Kalau dari saya sendiri sebagai kelompok pembahas juga, saya merasa presentasi dari kelompok pemateri sudah bagus. Mengingat juga semester lalu juga kami juga pernah
belajar tentang teori Vygotsky walaupun di beda mata kuliah. Jadi saya rasa dengan presentasi ini lebih matang seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain menemukan kekurangan seperti itu. Mungkin untuk Patrick, Lisa, Dewi, Sally, apakah ingin menambahi? Ya, menurut saya presentasi dari kelompok materi juga sudah lengkap. Baik, karena kelompok pembahas sekiranya tidak ada yang dibahas dan sudah setuju dengan isi dari kelompok pemateri, silahkan saya beri kesempatan untuk teman-teman dalam sesi tanya jawab. Oke, sebentar Adi, mungkin sebelum masuk sesi tanya jawab, saya ingin tahu apakah teman-teman itu memang sudah benar-benar membaca makalah dan memahami teori dari Vygotsky ini ya. Kok sepertinya itu antang itu antara dua. Kelompok pembahas pun bingung mau menambahkan itu antara dua. Sudah baca makalahnya, kemudian memang sudah bagus, atau yang kedua belum baca dan nggak tahu mana yang mau ditambahkan. Oke. Kalau dari saya sendiri, Bu, saya sudah baca dan kebetulan juga dulu di semester lalu juga untuk Vygotsky itu pernah dibahas di mata kuliah lain seperti itu, Bu. Oke, bagus. Mungkin yang lain bisa menanggapi. Kalau misalnya sudah pernah, berarti sudah tahu semua ya. Nah, saya ingin tanya tuh berarti ya. Vina bukan kelompok pembahas dan pemateri kan? Bukan, Bu. Oke. Peserta, Bu, Vina. Ya, memang saya ingin tanya. Vina coba. Poin penting dari teori Vygotsky ini apa, Vina? Apakah papan tulis saya terlihat di situ? Terlihat, Bu, ada tulisannya poin penting Vygotsky. Oke, terima kasih. Terlihat, Bu. Ya, Vina bisa mendengar suara saya? Patricia, Vina, Amara. Patricia, Vina. Patricia, Vina. Oke. Ada Zoom-nya tapi nggak ada orangnya ya. Baiklah. Veronica. Oh, Veronica kelompok pemateri ya. Cecilia, Novelin. Cecilia, Novelin. Iya, Bu. Ya. Apa poin penting yang kamu tangkap dari teori Vygotsky ini? Kalau menurut saya, teori Vygotsky ini kita seorang guru itu harus selalu aktif untuk mendampingi murid-muridnya. Terus jika diberikan suatu persoalan kepada anak didik, terus anak didik masih salah dalam mengerjakan, kita sebagai seorang guru tidak langsung tidak langsung memberitahukan di mana letak kesalahan, tapi mencoba untuk supaya anak itu yang mencari tahu di mana letak kesalahannya. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih Novelin. Jadi saya menangkap poin pentingnya adalah guru mendampingi gitu ya. Clara Ajeng. Kalau menurut scaffolding sama ZPD, Bu. Scaffolding dan ZPD, oke. Halo, Bu. Ya. Apakah suara saya terdengar? Ya. Soalnya tadi aku sempat keluar Zoom, Bu, jadi nggak dengar.
Oh, padahal di sini ada tadi. Suaranya putus-putus, Bu, tadi. Oke. Sekarang Vina mau menambahkan apa poin-poin penting Vygotsky? Vina? Iya, Bu. Ya. Putus-putus, Bu. Oke. Bisa melihat layar kan? Papan tulis? Bisa, Bu. Bisa. Sekarang sudah bisa, Bu. Oke, nah ada poin-poin penting Vygotsky. Selain 3 poin itu, menurut Vina apa poin penting yang lain lagi? Menurut saya, kan ada 4 prinsip kunci yang dipakai dalam Vygotsky. Nah, dalam teorinya itu ada CPD, udah disebutin. Terus scaffolding. Scaffolding Terus ya. Terus ada apresiasi kognitif dan pembelajaran sosiokultural, Bu. Tahu nggak apa itu? Gimana, Bu? Tahu nggak sosiokultural itu apa? Kemudian apresiasi. Apprenticeship apa apresiasi? Coba mungkin ada membacanya yang poin ketiga itu apa, Nanda? Kognitif? Apprenticeship. Apprenticeship. Memperoleh keahlian gitu ya, suatu kepakaran. Iya, Bu. Oke. Lalu Elizabeth Eristia. Iya, Ibu. Ya. Poin penting apa lagi yang ada pada Vygotsky? Yang saya tangkap mengenai Vygotsky ini, itu tuh seperti guru memberikan bantuan kepada peserta didik itu tidak secara langsung. Jadi bertahap gitu, Ibu. Ya, ini ya berarti scaffolding. Ya. Yang lainnya enggak ada? Kalau yang saya tangkap itu, Bu, yang ZPD sama yang scaffolding itu, Bu. Oke, Teresia Pramudita. Teresia Pramudita. Iya, Bu. Ya. Hadir, iya. Ya, menurut kamu apa, Teresia? Seperti kalau menurut saya sama seperti yang sudah disebutkan teman-teman tadi, poin-poin pentingnya itu ada ZPD, ada scaffolding, terus peran penting guru untuk mendampingi peserta didiknya. Sama seperti yang teman-teman yang dikatakan tadi, Bu. Oke, Christian. Ya, Bu. Ya, coba tambahkan, Tian. Kalau menurutku, Vygotsky itu lebih ke interaksi antar sesama, Bu. Jadi misalnya ada seorang anak yang kebingungan, pendidik atau seseorang yang membantu anak tersebut tidak langsung memberikan bantuan seperti, oh ini salah, ini nggak gini, nggak seperti itu. Tapi lebih ke step by step-nya gitu loh. Oke, ada interaksi ya. Iya, Bu. Dia Puspita. Hadir, Bu. Ya, coba tambahkan. Kalau menurut saya sama seperti Sasa dan Vina tadi, ada 4 yaitu CPD, scaffolding, sosiokultur, dan keahlian. Oke, selain itu? Saya tanya poin-poin itu, baru 4 itu, Bu. Coba Gabriela Kurnia. Ya, Bu. Kalau menurut Gaby apa?
Menurut saya tuh dari Vygotsky yang paling penting mengenai ZPD dan scaffolding. Nah, keduanya itu disampaikan atau dibawa melalui interaksi. Oke. Gitu. Selain ini belum ada? Selain 6 Enggak. ini? Nggak ada? Itu aja, Bu. Yosepin Lisa coba. Iya, Bu. Oke, tambahkan Lisa. Kalau metode pembelajaran kooperatif tuh masuk nggak ya, Bu? Oke. Menurut kamu masuk nggak? Masuk. Oke, kenapa kooperatif? Karena metode pembelajaran kooperatif tuh metode pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu antar sesama. Oke, karena ada kerja kelompok, jadi masuk Lisa. Oke. Brian. Brian? Ya, Bu. Oke, tambahkan Brian. Waduh. Saya belum bisa menambahkan, Bu, karena dari tadi saya juga sudah menyiapkan jawaban, ingatnya ZPD dan scaffolding saja, Bu. Waduh. Monica Tiara? Monica Tiara? Ya, Bu. Ya. Coba tambahkan Mon. Saya juga menguasainya di ZPD sama scaffolding. Hanya dua Oke. sih, Bu. Iya. Coba Aira. Mau bilang Aira tadi, Azara, Aira, Adira. Kalau saya pahamnya cuma yang ZPD sama scaffolding aja, Bu. Oh, gitu. Karena kemarin yang diajarin itu. Jeff. Jeff? Iya, Bu. Oke, tambahkan Jeff. Wah, saya kayaknya nggak ada tambahan, Bu. Saya sudah setuju di makalah, Bu. Setuju-setuju aja. Martel. Ya, Martel, coba tambahin. Bu, saya pahamnya itu yang interaksi siswa dan yang pengajarnya itu, Bu. Oke. Siswa dan yang mengajar siapa? Pengajar pendidiknya. Oh, Pendidiknya. Harus guru? Tidak. Bisa dengan sesama atau yang lebih paham gitu, Bu. Oke, jadi bisa orang tua, guru. Iya. Teman bisa nggak teman? Setahu saya bisa. Bisa. Orang dewasa? Yang lain? Bisa. Bisa kakaknya, tetangganya. Bisa ya? Oke. Sudah itu saja? Baiklah. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah, kan udah sering nih ZPD dan scaffolding disebut ya. Sebenarnya ZPD itu apa? Saya ingin tahu pendapatnya. Siapa yang belum disebut? Teresia Indah. Iya, Bu. ZPD itu apa coba? Jadi kalau menurut penangkapan saya itu, kalau CPD sama scaffolding itu sama-sama kita memberi bantuan, tapi bantuan yang diberikan itu beda. Kalau dari CPD itu bantuannya secara langsung dari orang lain. Misalnya dari tutor sebaya atau guru memberikan materi kepada siswa itu. Lalu kalau dari scaffolding itu bantuannya itu diberikan secara bertahap. Atau kalau scaffolding itu kan seperti penyangga ya, Bu. Jadi bertahap, ada tahapannya sendiri gitu. Lama-lama nanti dilepaskan. Gitu, Bu, menurut saya. Oke, yang bertahap yang mana? Yang scaffolding atau ZPD? Yang bertahap scaffolding, Bu. Nah, kalau yang ZPD apa? CPD itu secara langsung. Jadi bantuannya langsung diberikan kepada anak sendiri. Oh gitu. Berarti kalau scaffolding nggak langsung? Teresia Indah. Halo?
Ya, Bu. Kalau ZPD berarti nggak langsung ya bantuannya? Salah. ZPD Kalau ZPD langsung langsung, katamu. langsung. Berarti kalau scaffolding nggak langsung ya? Nggak langsung, jadi pemberiannya bertahap, Bu. Ya, bertahap itu langsung apa nggak langsung? Bertahap itu secara nggak langsung, Bu. Loh, bertahap itu kan dari banyak dikurangi kan? Iya. Oke. Coba Anggi membantu. Coba tadi kayaknya Teresia Indah masih agak bingung juga. Anggi? Iya, Bu. Ya, coba dibantu. Yang GPD ya, Bu? Kalau dari saya itu kayak bentuk serangkaian tugas gitu, Bu. Yang terlalu sulit untuk seorang anak menguasainya. Tapi seorang anak untuk menguasainya, tetapi kesulitan tersebut itu dapat diatasi dari bantuan orang dewasa, Bu, atau teman-teman yang lebih paham. Jadi serangkaian tugas, CPD itu serangkaian tugas yang sulit dan butuh bantuan orang lain. Oke. Mungkin Angela. Kalau tadi Anggi Angela, nah ini Angela coba. Kalau menurut saya ZPD itu kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalahnya dengan dibantu oleh orang yang lebih Aduh, suaranya ini ya, delay gitu. Saya ulangi, coba Angela. Saya yang lebih paham atau dewasa gitu. Oke, saya ulangi ya Angela. Soalnya suaranya agak putus-putus tadi. Kalau penangkapan saya dari pernyataanmu, ZPD adalah suatu pemecahan masalah ya, yang dibantu oleh orang dewasa. Bagaimana? Iya. Gitu ya, oke. Stefani Erlita coba. Ya, Bu. Ya, coba Erlita, kalau menurutmu apa? Kalau pemahaman saya ZPD itu kayak kemampuan pemecahan masalah baik secara mandiri maupun dengan lingkungan sekitar gitu, Bu. Maupun dengan bimbingan gitu, Bu. Oke, bisa sendiri atau dengan bimbingan. Adi. Michael Adi. Hadir, Bu, hadir. Ya, hadir. Coba Adi. Masih yang apa, Bu? Yang scaffolding sama ZPD itu atau yang... Ya, ZPD. Kalau saya sih seperti punya teori sih, Bu, karena catatan saya sama dosen sebelumnya kok persis kayak teori juga, Bu. Ya, apa? Jadi kalau ZPD itu memang, ya ZPD itu langsung, bantuan langsung dari orang lain, gitu. Jadi seperti kalau itu belajar ke orang yang lebih mampu, gitu, Bu. Jadi mungkin kayak guru atau orang tua, gitu. Jadi langsung diberikan pemahaman, gini loh, gitu. Tapi kalau scaffolding itu bertahap. Jadi si anak bisa mengalami kesulitan. Terus nanti yang bimbing itu nggak langsung diberi penjelasannya, tapi kayak seperti diberi, coba kalau begini bagaimana, coba kalau begini bagaimana. Jadi nanti dengan scaffolding itu, pihak pembimbing itu memberinya itu perlahan-lahan. Ketika si anak itu paham, maka dia kan dilepas. Ya seperti scaffolding, kalau dari bangunan itu, kalau bangunannya udah kuat, maka scaffoldingnya mulai dilepas seperti itu, Bu. Oke, coba Joanna, kelompok presenter nih. Coba Jo. Iya, Bu Mada. Ya, coba jelaskan. ZPD, Joanna. Yang ZPD ya, Bu?
Iya. Halo Bu, suara saya terdengar? Terdengar kok. Ya. Kalau menurut saya, antara CPD dengan scaffolding itu memang lebih langsung yang teori CPD. Karena tadi seperti yang dibilang Tere itu yang scaffolding itu secara bertahap, jadi tidak diberikan secara langsung. Sementara yang CPD seorang anak itu diberi peringatan atau diberi bimbingan oleh seorang pendidik, siapapun itu di mana sebagai mediator dalam interaksi seorang anak dengan anak yang satu dengan yang lainnya, seperti itu, Bu. Oke. Apakah di makalahmu juga seperti itu, Joanna? Iya. Di sebelah mana ya? Kok saya tidak membacanya? Di tahapan teori perkembangannya Vygotsky, Bu. Oke, tahapan teori. Oh, gitu. Berarti agak bertolak belakang dengan isi teori ya. Soalnya di atas, di isi teori kan ada ZPD dan scaffolding. Di situ sudah benar, ZPD adalah jarak tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial. Nah, ZPD itu kan dari Zone Proximal Development kan? Iya. Ya, di sini kan ada ZPD. Sebelum ZPD kan, ZPD itu tadi jarak ya. Nah, sebelum ZPD berarti apa? Anak bisa sendiri, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Atau mandiri, bisa sendiri. Bisa mengerjakan soal atau permasalahan sendiri. Sedangkan, lalu ada ZPD. Lalu, ini namanya zona aktual. Lalu ada zona potensial. Apa itu? Anak tidak bisa walau dibantu. Ini namanya zona potensial. Nah, yang tengah itu ZPD, yaitu apa? Anak bisa menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan dengan bantuan orang dewasa. Dalam hal ini orang dewasanya bisa guru, ini bisa dengan bantuan. Nah, bantuan dari siapa? Tadi sudah disebutkan ya, bagi orang dewasa atau teman sebaya atau mungkin di situ ada orang tua, guru. Nah, jadi ZPD ini di zona anak bisa menyelesaikan sesuatu dengan bantuan. Nah, bantuannya itu disebut apa? Scaffolding. Jadi bantuannya diberikan secara bertahap. Bertahap itu dalam arti apa? Mungkin pertama banyak dibantu, nanti lama-lama dikurangi. Jadi kalau awalnya, misalnya dalam soal matematika SD tingkat awal itu kelas 1, 2, 3. Mungkin masih kesulitan dalam menghitung operasi, penjumlahan, pengurangan. Nah, awal-awal dibantu oleh guru atau orang tua, namun lama-lama bantuan itu dikurangi dan anak bisa sendiri. Nah, kalau bisa sendiri kan berarti nanti bergeser ke yang ini. Berarti ZPD-nya semakin meningkat ke proses yang lain. Kalau awalnya tadi kan ZPD diberikan pada
Operasi penjumlahan dan pengurangan misal. Nah, sudah bisa sendiri. Oh, meningkat pada perkalian dan pembagian, misalnya seperti itu. Jadi, bukan berarti tadi ya, membedakan ZPD itu bantuan langsung, scaffolding bertahap, enggak. Ya, dalam ZPD itu kan butuh bantuan. Nah, bantuannya itu disebut scaffolding. Gitu. Nah, nanti berarti makalahnya perlu direvisi lagi ya. Karena diisi dan di tahapan malah terjadi apa? Kalau di tahapan malah disebutkan bisa memecahkan masalah secara mandiri. Kalau secara mandiri kan berarti yang sebelumnya ini. Nah, mungkin untuk memudahkan nanti bisa ditambahkan bagan ya. Nah, lalu tadi saya menyebut bahwa ZPD itu ada tahapannya. Tahapan ZPD itu ada 4. Jadi yang pertama adalah banyak bantuan atau istilahnya adalah more dependence. Dependence itu apa? Michael, mungkin tahu dependence itu apa? Halo? Halo Bu. Ya, dependence itu apa? Lawan dari independence enggak sih? Iya, betul. Betul, Jeff. Nah, kalau independen apa, Jeff? Independen itu mandiri. Nah, mandiri, merdeka. Kalau dependence berarti? Belum mandiri. Bu. Tergantung. Kok lebih mandiri? Independence mandiri, berarti kalau dependence lawannya. Banyak bantuan. Maka pertama adalah more dependence. Kedua adalah sedikit bantuan atau less. Bantuan atau less dependence ya. Kemudian yang ketiga nanti sudah automatic. Apa itu automatic? Apa Jeff? Otomatis. Automatic. Sudah bisa secara gimana ya? Refleks gitu. Oke, secara langsung udah otomatis bisa gitu ya. Jadi tahapan ZPD yang pertama adalah more dependence, adanya banyak bantuan. Kemudian yang kedua sedikit kan berkurang. Kemudian yang ketiga itu sudah otomatis, sudah bisa sendiri tadi ya. Nah, kemudian yang keempat apa kira-kira? Melania mungkin. Di automatic stage. Ya, di automatic itu apa, Mel? Yang tahapan-tahapan yang kemarin-kemarin itu udah dipelajarin, yang sudah dilupakan itu dipelajarin lagi, kayak diinget-inget lagi. Oke, jadi ternyata setelah tahap 3 kan udah otomatis bisa. Tapi kan lama-kelamaan karena banyaknya mungkin pelajaran, pengetahuan kan lupa. Maka butuh the automatics lagi. Butuh mengingat kembali. Gitu. Ini adalah proses dari ZPD gitu. Ini yang belum ada di kelompok ya. Nah, makanya tadi saya tunggu-tunggu nih dari kelompok pembahas apakah ada tambahan materi tapi kok setuju-setuju aja. Ini bukan voting ya, bukan voting setuju atau enggak setuju. Tapi kelompok pembahas itu mempersiapkan karena kalau sudah membaca makalah lalu dilihat oh yang kurang di mana perlu ditambahkan. Bukan berarti kita mencari kekurangan teman, tapi supaya memperkaya lagi. Gitu. Mungkin Melan juga bisa menambahkan prinsip belajar teori Vygotsky.
Selain Yang ada tadi sosiokultural kan sudah ada ya ini. Sosiokultural, GPD, masa magang kognitif appreciation, sama pembelajaran termediasi, mediated learning. Tuh. Ya. Tadi sebagian sudah ada di kelompok pemakalah ya, yang mungkin istilahnya saja yang perlu dilengkapi ya. Ada sosiokultural, kemudian GPD, kemudian magang kognitif. Itu ada interaksi dan pembelajaran termediasi atau mediate learning itu scaffolding itu. Gitu ya. Gitu kelompok Anda, nanti silakan dilengkapi dan direvisi lagi makalahnya. Untuk kelompok pembahas berikutnya, silakan bisa membaca materinya supaya bisa melengkapi ya kelompok pembahas berikutnya. Dan teman-teman, walaupun ini materi sudah pernah dipelajari, mungkin di Psikobel ya, psikologi belajar ya. Tapi ternyata di sini juga masih banyak yang bingung. Maka jangan disepelekan terus, udah pernah baca, udah pernah belajar terus nggak dibaca videonya, nggak dilihat oleh temannya. Gitu ya. Oke, baiklah. Saya akhiri share screen-nya dulu. Oke. Gitu. Nah, semoga sudah sedikit ada pencerahan ya. Baik. Oh, punya Adi, Zoom-nya keluar masuk. Maka moderatornya digantikan Beatrix saja ya. Silakan Beatrix memasuki sesi tanya jawab. Baik teman-teman, setelah mendengar penjelasan lebih lanjut mengenai teori Vygotsky ini, jika ada pertanyaan dari teman-teman, persilahkan. Untuk sesi pertama ini kita buka 3 penanya. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Saya mungkin mau bertanya. Ya, silahkan Mentari. Iya, kan tadi sudah dijelaskan sama Bu Mada lebih lanjut. Ada beberapa poin yang saya tuh miss sih, karena beda sama yang dikasih tahu sama waktu psikobel. Mau mastiin aja, kalau misalnya dulu waktu psikobel itu dikasih tahu kalau ZPD itu contohnya seperti siswa dikasih soal, 10 soal nih. Itu tuh dikerjain bareng. Terus nanti dia dikasih lagi soal dengan bentuk yang berbeda. Nah, itu ZPD. Kalau scaffolding itu yang bertahap, misalnya dikasih 1 soal dulu, oh kalau udah bisa 2 soal, oh kalau udah bisa 3 soal. Nah, kalau seperti itu apakah benar sama yang tadi dikatakan Bu Mada itu? Gitu, Beatrix. Bisa dipahami nggak? Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mentari. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Saya mau bertanya, Beatrix. Iya, silakan Farah. Di bagian tahapan itu kan ada bahasa dan pemikiran. Nah, kalau bahasa itu kan karena bahasa merupakan alat pertama untuk berkomunikasi. Pemikiran yang bagaimana ya? Gitu.
Oke, baik. Terima kasih Clara atas pertanyaannya. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Aku ya dari aku. Oh ya, silahkan Jeff. Terima kasih atas kesempatannya. Penjelasan Bu Mada kan tadi kita tahu bahwa teori ini awalnya itu belajar mandiri, terus dia nanti ada bergantung kepada orang lain begitu. Nah, ada untuk si anak karena mungkin sering dibantu teman atau apa, dia jadi ketergantungan. Psikologinya nanti terbentuknya seperti itu. Itu ada potensinya. Nah, itu seperti apa ya kita mensiasati itu sebagai tenaga pendidik begitu? Soalnya aku pernah begitu waktu SMA dan guruku itu nggak nyadar begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Jeff atas pertanyaannya. Kita beri waktu untuk kelompok dari mendiskusikan jawaban dari teman-teman. Coba Beatrix membacakan 3 pertanyaan itu supaya kelompok pemateri mungkin tadi ada yang kurang jelas gitu suaranya, bisa tahu jelas pertanyaannya apa dan bisa menjawab. Baik, pertanyaan yang pertama itu contoh dari CPD, siswa yang diberi soal, kemudian dikerjakan ulang dengan cara yang berbeda. Apakah itu benar contoh dari CPD? Kemudian, pertanyaan yang kedua dari Clara, dari teori Vygotsky ada pemikiran, bahasa dan pemikiran. Nah, yang pemikiran itu bagaimana penjelasannya? Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Jeff, banyak teori Vygotsky yang butuh bantuan dari orang lain. Nah, ada potensi peserta didik menjadi ketergantungan. Bagaimana cara pendidik untuk mensiasati ketergantungan dari peserta didik tersebut? Maaf Beatrix, tadi punya aku itu bukan gitu. Bukan cara yang berbeda, tapi bentuk soal yang berbeda. Oke, baik. Berarti diberi soal dengan bentuk yang berbeda lagi. Iya. Untuk teman-teman pemateri, apakah sudah memahami pertanyaan dari teman-teman? Sudah. Oke, kita tunggu jawabannya ya. Saya mau coba jawab pertanyaannya Mentari.
Tadi yang contoh ZPD itu mungkin pemberian pertama 10 soal, terus yang kedua 10 soal tapi yang berbeda gitu ya? Tadi. Iya, iya. Ya. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu contoh ZPD menurut kami, karena ZPD itu kan sebenarnya ada dua kan, jadi bisa perkembangan, bisa pemecahan masalah secara mandiri dan pemecahan masalah secara bersama-sama dengan teman sejawat. Kalau 10 soal ini kita kerjakan secara mandiri gitu misalnya, yang pertama 10 soal pertama. Nah, nanti kalau guru memberikan lagi itu, kalau kita mungkin kesulitan, itu bisa dengan tingkat perkembangan potensial, mungkin nanya ke teman, terus belajar kelompok, bekerja sama, kayak gitu. Kalau ZPD, jadi contoh yang dari Mentari itu bisa jadi salah satunya. Scaffolding itu memang betul juga, jadi pemberian satu soal, terus satu soal lagi mungkin di pemberian satu soal itu guru memberi bantuan secara penuh misalnya, terus nanti soal berikutnya itu guru udah coba mulai kerjain sendiri, nanti kalau ada yang nggak paham coba tanya. Nah, nanti kalau pemberian lagi satu soal lagi, nah itu guru udah mulai melepas. Jadi kayak scaffolding itu kan tadi bertahap gitu kan. Jadi contoh yang dari Mentari itu bener yang ZPD sama scaffolding gitu. Udah menjawab belum? Oh iya, terima kasih. Ya, sama-sama Mentari. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Clara yang tentang bahasa dan pemikiran. Di sini, menurut Vygotsky kan anak tuh menggunakan pembicaraan bukan hanya untuk berkomunikasi sosial, tetapi juga untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau tugas. Nah, lebih didalami lagi kalau anak ini menggunakan bahasa itu untuk merencanakan, membimbing, atau memonitor perilaku mereka. Dulu Vygotsky itu mengatakan bahwa bahasa dan pikiran tuh pada awalnya tuh berkembang secara terpisah, kemudian menyatu, di mana anak itu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka memfokuskan ke dalam pikiran-pikiran mereka sendiri. Maksudnya saat kita menggunakan bahasa yang lebih tepat, itu bisa memfokuskan ke pemikiran kita tentang apa sih masalah yang sebenarnya yang ingin kita pecahkan, begitu. Lalu anak sendiri juga berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa untuk jangka waktu yang lama sebelum mereka membuat transisi dari kemampuan bicara eksternal menjadi internal. Begitu Clara. Apakah bisa dipahami? Iya, bisa. Terima kasih. Terima kasih, Clara. Untuk pertanyaan dari Jeff, apakah sudah bisa dijawab? Baik,
Selamat pagi semuanya. Saya Lia dari kelompok pemateri akan menjawab pertanyaan dari Jeff. Tadi Jeff mengatakan gimana supaya anak didik nggak tergantung dan bagaimana cara pendidik mensiasati. Benar? Jeff? Iya, Lia, benar. Oke. Untuk jawaban ini kita menggunakan scaffolding sama seperti Nanda katakan secara bertahap. Yang pertama, untuk secara bertahapnya, kalau untuk dalam pembelajaran itu awalnya kita memberikan soalnya secara gampang. Lalu jika anak tersebut sudah memahami soal tersebut, langkah keduanya diberikan soal dengan tahapan yang level tahapannya sudah mulai meningkat. Lalu di situ guru atau pendamping si anak tersebut tetap membantunya secara terbatas. Mengapa? Agar si anak ini tetap berusaha untuk berpikir. Jadi itu cara anak supaya tidak ketergantungan. Gitu. Dari saya. Mungkin Wawan bisa menambahkan? Oke, baik. Saya akan menambahkan sedikit. Tadi kan karena telah diberikan soal dengan tingkatan yang lebih sulit lagi, jadi tentu memerlukan dampingan. Jadi dampingan dari gurunya itu tidak diberikan secara utuh. Jadi diberikan secara gimana ya? Diberikan secara berkala gitu. Jadi nggak semua diajarin. Jadi diajarin sedikit demi sedikit dengan soal-soal yang tingkatannya meningkat gitu. Itu aja sih dari saya. Baik, apakah jawaban dari teman-teman sudah menjawab, Jeff? Iya, terima kasih teman-teman. Baik, sesi pertanyaan untuk pertama sudah selesai. Oke, mungkin saya menambahkan jawabannya ya. Iya. Oke, saya ingin tanya dulu ke pertama Mentari ya. Apakah dalam persepsi Mentari, menurut Mentari itu ZPD dan scaffolding itu masih sesuatu yang berbeda atau bagaimana? Enggak sih Bu, kalau menurut saya tuh kayak scaffolding itu ada untuk membantu prosesnya ZPD, bukan ya Bu? Betul. Nah, terus tadi yang pertanyaan antara 10 soal dengan satu soal itu tadi gimana maksudnya? Kalau yang dari yang diajarin lalu itu tuh ZPD itu kayak kita diberi soal, diajarin langsung itu gitu Bu. Terus berarti contoh soal gitu. Diberi soal lagi yang lain, tapi kita contoh soal lain, tapi dengan beda soal gitu Bu, beda jenis soal, tapi masih sama intinya materinya. Nah, soalnya itu sih Bu, aku mau nanya itu tuh bener apa enggak gitu. Oke, jadi pertama guru ngasih contoh pengerjaan. Lalu sepenangkapan saya dari pertanyaanmu, lalu nanti diberikan soal yang lain setipe, tapi tentu beda permasalahannya gitu ya. Itu contoh dari ZPD atau bukan gitu? Atau contoh scaffolding? Yang ditanyakan apa? Mau ini aja sih Bu, kayak bener nggak sih kalau itu tuh contoh ZPD gitu? Oke.
ZPD itu tadi apa? Zona. Zona ya. Zona di mana anak itu bisa menyelesaikan suatu permasalahan, misalnya dalam hal ini misalnya soal matematika, permasalahan matematika dengan bantuan orang lain. Orang lain itu bisa guru, bisa teman. Kalau di kelas ya misal, bisa guru, bisa teman gitu. Sedangkan scaffolding itu apa? Pemberian bantuan secara bertahap. Yang awalnya banyak bantuannya, tadi seperti contoh soal itu kan berarti banyak bantuannya kan. Ada soal, terus guru tanya yang diketahui apa, tulis. Yang ditanyakan di soal apa, lalu oh caranya seperti ini. Berarti kan itu membantu tapi full. Kemudian nanti diberikan soal lain. Nah, enggak dibantu, suruh menganalisis sendiri yang diketahui apa sih, yang ditanyakan apa. Coba kerjakan sendiri. Oh, siswa baru bisa, misalnya sampai langkah 1 belum ketemu hasil akhir. Guru ngasih bantuan lagi, tapi kan bantuannya sedikit karena tinggal langkah kecil selanjutnya misalnya kayak gitu. Habis itu nanti dikasih soal lain, oh dia udah bisa sendiri. Nah itu namanya scaffolding, bantuannya bertahap. Tapi kalau zona itu bukan bantuan ya. Zona itu apa? Tadi anak bisa menyelesaikan dengan bantuan. Jadi ZPD itu bukan bantuannya ya, tapi daerah di mana anak itu bisa menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan. Nah tentu, berarti ZPD satu siswa dengan siswa lain sama enggak? Beda, Bu, beda. Kenapa beda? Karena kemampuan anak berbeda-beda. Ya, karena kemampuan anak beda-beda. Contohnya, misalnya ya, pada materi tertentu guru memberikan 10 soal tadi. 10 soal itu diurutkan dari yang mudah sampai yang sulit. Misalnya Mentari bisa mengerjakan sampai soal nomor 5. Tapi nomor 6 nggak bisa. Macet di tengah jalan. Berarti kan di situ Mentari butuh bantuan kan? ZPD-nya di situ. Sedangkan Nanda itu sudah bisa sampai nomor 9 misalnya. Baru nomor 10 nggak bisa. Berarti kan zonanya Nanda nggak bisanya di nomor 10. Tadi Mentari di nomor 6. Berbeda kan? Gitu. Jadi bantuannya sama nggak kira-kira? Beda, Bu. Beda. Nah, walaupun satu kelas itu kan nggak sama ya. Ada yang misalnya bisa sampai nomor 5, bisa sampai nomor 9. Tapi kan guru sebelum pembelajaran itu bisa memperkirakan kira-kira rata-rata siswa itu nanti nggak bisanya di nomor berapa sih? Nah, gitu. Oh, paling rata-rata di tengah-tengah nih. Kira-kira nomor 6 mungkin mulai sulit memang. Nomor 1 sampai 5 bisa sendiri. Nah, berarti kan nanti bisa guru memperkirakan bantuannya kira-kira seperti apa gitu. Dan tadi kan dalam Vygotsky itu penting adanya kerjasama, interaksi antar siswa juga. Maka ada pembelajaran kooperatif, dibentuk kelompok-kelompok kan. Dan kelompoknya yang heterogen. Jadi ada yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Harapannya sih yang nanti yang sudah bisa dalam kelompok itu membantu teman yang belum bisa kan. Nah, tapi kelompoknya itu kalau bisa nggak tetap, nggak setiap hari itu aja. Nah, ini sekaligus menjawab Jeff tadi ya. Gimana sih kalau ada anak yang tergantung, nanti juga dibantu gitu kan. Nanti gurunya juga ngasih tahu. Nah, maka kita kalau sebagai guru jangan melulu dibantu tadi ya. Nah, divariasi pembentukan kelompoknya. Misalnya Jeff jadi guru dan akan membentuk kelompok. Kelompok pertama misalnya ada siswa ABC. A itu yang pintar, B itu sedang, C itu yang kurang. Nah, kan harapannya A ini nanti bantu yang C dan B ini juga bantu yang C atau A juga bantu B gitu kan. Nah, sekali-sekali di rolling sehingga C ini paling pintar di kelompoknya. Awalnya kan C itu paling kurang ya di kelompok itu. Di rolling sehingga C-nya yang paling pintar. Mau nggak mau kan C-nya kalau hanya gantungin temen yang lain lebih nggak bisa, berarti mau nggak mau dia berusaha.
Salah satu caranya adalah di rolling. Jadi jangan biarkan C-nya itu enak-enak terus, dibantu terus. Misalnya gitu. Karena kadang ya anak itu mungkin karena kebiasaan, ntar juga dibantu. Ntar aku pasti sekelompok sama yang bisa. Kadang udah berpikir seperti itu. Termasuk ini masalah aktif dan tidak aktif. Kan di kelas tidak bisa dipungkiri ya, ada mahasiswa yang aktif, ada yang kurang aktif, pendiam lah. Bisa nggak bisa diem, ada kan? Sebenarnya si anak itu bisa, cuman dia tuh tipenya males gitu loh berpendapat. Nah, kalian bisa mensiasati suatu kali kasih kelompok yang semuanya pendiam. Maka mau nggak mau harus berbicara. Kalau di yang pendiam ini selalu digabung dengan yang aktif, kan nanti yang ngomong yang aktif terus kan? Nah, nanti maka suatu ketika perlu dibentuk kelompok yang khusus isinya pendiam semua biar mau nggak mau ngomong. Masa iya mau kelompokan diem terus semua kan? Enggak kan? Apalagi ada suatu tugasnya gitu. Jadi ya pintar-pintarnya kita sih sebagai pendidik, kan kita yang kenal dengan anak kita ya. Maka penting mengenal masing-masingnya itu ada yang pendiam, ada yang aktif, dan lain-lain. Dan juga memasangkan dengan kelompoknya itu juga penting. Tapi penting juga kadang dibebaskan. Itulah kenapa kadang kan cari kelompok sendiri boleh, kadang kelompoknya dipilihkan gitu ya untuk variasi supaya tidak melulu dengan itu saja. Gitu. Gimana Mentari, masih sudah tambah pencerahan? Iya Bu, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini masih ada waktu 18 menit. Beatrix mungkin bisa dibuka 1 atau 2 pertanyaan saja. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan kembali untuk 2 pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya. Mungkin ada yang belum paham. Aira tadi kayaknya mau nanya deh. Iya, tapi sinyalnya jelek terus, Bu. Oh gitu, diketik kalau susah. Ini udah jelas belum, Bu? Sudah sih. Gini, Bu. Kalau saya melihat pendidikan di Indonesia, biasanya kalau dikasih bantuan, kan memang mereka kita terbiasa dengan soal yang modelnya itu aja. Kalau misalnya kita diberi soal yang sudah istilahnya HOTS, itu udah nggak bisa mengerjakan. Istilahnya ketergantungan dengan guru itu ada. Makanya kayak menurut saya kurikulum 2013 pun tidak efektif di Indonesia. Lalu bagaimana dengan cara menerapkan teori Vygotsky ini, guru dapat membantu siswa, tapi bantuannya dengan membantu pemahaman, membantu meningkatkan pemahaman siswa gitu loh, Bu. Jadi nggak cuma bantuan hanya mengerjakan soal, tapi bantuannya itu gimana caranya membuat siswa itu menjadi paham gitu loh, Bu, akan materinya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ini pertanyaan atau opini? Pertanyaan, Bu. Maksudnya pertanyaannya di mana? Saya belum menangkap. Pertanyaannya dengan bagaimana dengan teori Vygotsky ini guru dapat memberikan bantuan dan pemahaman kepada siswanya mengenai suatu konsep. Jadi bantuan kan dari tadi dijelasin bantuannya hanya dengan memberikan soal, Bu. Biasanya kalau kita diberikan soal ya kita cuma bisa mengerjakan. Ya, sinyalnya hilang ya, Aira. Baik, tapi saya udah menangkap pertanyaannya. Tadi itu yang dicontohkan karena pertanyaan tentang soal, maka saya menjelaskannya tentang soal. Tapi ya teori ini tetap bisa diterapkan dalam pembelajaran tentunya. Aira bisa mendengar? Udah hilang. Kalau yang lain bisa dengar suara saya enggak?
Bisa, Bu. Bisa, oke, baik. Nanti Aira biar mendengarkan rekamannya saja. Jadi, yang namanya bantuan itu tidak selalu berupa soal ya. Bantuan itu tentu juga bisa materi. Caranya gimana? Nah, mungkin kan tadi disebutkan selama ini guru mengajar langsung memberikan materi gitu kan. Ya, kalau bisa menerapkan teori Vygotsky ini, bantuannya tidak selalu langsung memberikan materi, justru bisa mulai dari langsung kelompok, lalu diberikan LKS. LKS-nya sebenarnya itu bukan berisi latihan soal, tetapi lembar kerja siswa, yaitu berisi langkah-langkah atau tahap-tahap supaya siswa bisa menemukan konsep sendiri. Gitu. Misalnya materi apa nih? Ambil satu contoh materi himpunan di SMP kelas 8 ya kalau nggak salah. Nah, kelas 8 materi himpunan itu kan termasuk baru untuk siswa. Nah, guru tidak langsung menjelaskan himpunan adalah bla 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 bla. Contoh himpunan yang seperti ini, yang bukan himpunan yang seperti ini. Nah, nggak langsung seperti itu, tapi bisa memberikan LKS. Lalu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya bisa LKS-nya itu berupa pertanyaan, atau bisa diberikan gambar kartun-kartun, terus diminta mereka untuk mengelompokkan. Nah, kayak gitu. Terserah mau misalnya hewan-hewan, mereka disuruh membuat kelompok-kelompok, kelompok-kelompoknya bebas. Ada yang mungkin mengelompokkan berdasarkan hidup di darat, di air. Ada yang misalnya berkaki 2, berkaki 4, ada yang berdasarkan makanan, dan lain-lain. Nah, dari situ kan kita bisa membawa, oh jadi ini kamu mengelompokkan berdasarkan apa? Ini berdasarkan apa? Oh berarti kita sebut ini sebagai himpunan hewan, misalnya berkaki 4. Himpunan hewan karnivora misalnya, dan lain-lain. Tapi dalam himpunan itu kan tidak sekedar kumpulan, tetapi harus jelas. Nah, baru kalian pancing. Kalau misalnya saya punya contoh kumpulan ini. Itu himpunan atau bukan, dan lain-lain. Itu kan sebagai bentuk kita membantu, tetapi tidak membantunya bukan langsung diberikan pengertian dan contoh kan, tetapi diberikan permasalahan atau diawali dengan permasalahan. Itu sebenarnya juga dari suatu kasus atau suatu yang harus diselesaikan. Nah, itu bisa membantu siswa untuk bisa menemukan konsep itu tadi. Nah, biasanya yang dengan praktek seperti ini lebih diingat daripada langsung diberikan pengertian apa-apa. Nah, makanya tadi saya nggak langsung jelaskan kan ZPD adalah scaffolding apa. Saya tanya dulu sebenarnya kalian tuh poin-poin penting yang kalian dapat dari Vygotsky itu apa? Baru saya tanya dari sana. Gitu. Nah, tentu kan kalian sudah punya memori yang terekam kan? Oh, di pembelajaran yang lalu kan sudah belajar. Nah, kita cross check dengan ini. Seperti itu. Gitu ya, Clara. Aira. Masih ada nggak? Aira, apakah keluar dia? Tadi susah sinyal. Oke, baik. Oh, ada ya, Aira ada. Mendengar atau tidak? Ya, Bu, tapi putus-putus. Gimana, Bu? Ya, tadi saya sudah menjawab. Nanti kalau misalnya kurang jelas suaranya. Ya, dengar dikit-dikit tadi, Bu. Oh ya, nanti bisa didengarkan di rekamannya ya. Baik. Iya, Bu. Saya kira Vygotsky itu bantuannya tuh benar-benar dibantu gitu, Bu. Bukan yang memancing gitu, Bu. Oh, ya bantuannya bisa bermacam-macam hal. Jadi tidak melulu saklek, oh bantuannya tuh harus semua gitu, enggak. Ya kita sebagai guru yang merancang bantuan yang sesuai itu apa gitu. Kalau semakin tinggi, misalnya tentu kalau bantuan anak SD, SMP, SMA kan beda-beda toh. Masa iya kalau anak SMA mau dijejel-jejeli terus?
kayak botol diisi air grojok gitu ya malah nggak ada yang masuk, mungkin yang masuk sedikit. Tapi kalau sedikit demi sedikit mungkin malah lebih banyak gitu. Jadi tergantung karakternya siswa juga. Jadi tidak bisa digeneralisasikan bantuannya harus full gitu. Beda kasus, beda materi mungkin bantuannya juga beda. Mungkin kan yang selama ini dicontohkan adalah naik sepeda gitu ya. Naik sepeda itu scaffoldingnya gimana? Pertama, anaknya naik dituntun gitu, suruh dikayuh. Lama-lama hanya dipegangi belakangnya, bagian apa? Yang boncengannya lama-lama dilepas sendiri. Itu kan kalau contoh naik sepeda ya. Ini di sini ada yang nggak bisa naik sepeda? Pernah latihan naik sepeda kan? Pertama kan mungkin dari Bapak Ibu yang ngajari ya, waktu kecil gitu kan. Kalian naik sambil dipegangi apa? Stang sama dudukan itu sambil jalan. Lama-lama kan yang dipegang yang belakang. Kalau saya langsung dilepas, Bu. Oh, langsung dilepas. Ya, syukurlah. Sekarang malah ada lagi sepeda yang tanpa pedal. Itulah kenapa, berarti kan metodenya lain-lain ya. Artinya dilepas mungkin langsung bisa. Kalau saya ya langsung jatuh. Kalau saya maka harus perlu dilatih. Bahkan dulu saya udah bisa jalan nggak bisa berhenti. Jadi berhentinya harus nabrak sesuatu. Bisa naik sepeda, jalan sendiri bisa, tapi nggak bisa berhenti. Lucu ya. Jadi macam-macam makanya itu. Nggak bisa disamakan satu dengan yang lain. Tapi kalau sekelas, walaupun karakternya beda-beda, ya kita kan nggak bisa ya full satu-satu harus dibantu, siswanya banyak. Nah, berarti kan dibuat rata-rata. Rata-rata yang butuh bantuan tuh ZPD-nya seberapa sih? Kayak gitu. Bantuannya berupa apa? Gitu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, kurang 8 menit lagi sih. Gimana, masih ada pertanyaan? Saya, Bu, mau lagi boleh nggak? Yang lain belum loh. Ntar masa udah mau 2. Yang lain dulu ya. Ayo. Yang lain yang tidak diaktifkan videonya itu masih standby di depan laptop atau handphonenya atau udah kemana-mana? Masih standby, Bu. Masih, Bu. Oke, syukurlah. Masih, Bu. Gimana? Ada pertanyaan nggak yang lain? Masa mentari terus nih yang nanya, yang lain emang nggak? Oh ini Bu, aku mau bilang Bu. Oh, mau bilang ya, nggak nanya ya, Jeff dengan nanya. Ya, mau bilang kalau sepeda tanpa pedal itu namanya push bike. Oh, oke, terima kasih Jeff. Namanya push bike. Oke, jadi terima kasih Jeff, itu informasi yang penting ya. Sekarang ada push bike. Jadi anak-anak itu kalau dulu kan dimulai dari roda 4 ya. Sepeda yang ada 2 roda bantuannya. Kalau sekarang push bike. Jadi melatih keseimbangannya dulu, baru nanti latihan naik sepeda. Oke. Bagus. Kayaknya Jeff tadi penasaran apa nama sepeda tanpa pedal. Ada lagi? Oke, tadi kelompok pemateri udah jawab semua ya? Oke, kalau gak ada pertanyaan ya bolehlah Mentari tanya satu lagi. Iya, Ibu, terima kasih. Pertanyaan saya itu terkait dengan ini, yang poin keempat,
teori Vygotsky yang The Social Cultural Nature of Learning. Memang kan Wawan udah menjelaskan di videonya, tapi dia cuma baca PPT. Yang saya bingungkan itu culturalnya itu di bagian mana gitu, kayak kalau sosio kan mungkin karena ada interaksi gitu kan, tapi culture-nya tuh dari mana? Apakah karena ada interaksi jadi belajar budaya apa gimana? Oh gitu. Oke, silakan dijawab kelompok. 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Mungkin yang belum kedengaran suaranya Veronica ya. Tadi Lia udah, Jo udah, Ahmad, Nanda udah, Veronica. Oh Veronica udah juga, sorry. Jo deh, Jo, coba Jo. Oh, bagian Ahmad ya ini, Ding. Ahmad juga nggak apa-apa. Wawan. Wawan, halo. Iya Bu, iya. Ya, Bentar. oke. Bagianmu kan tadi. Coba dijelaskan lagi socioculture. Sosio itu sosialnya, culture itu budayanya. Nah, Mentari bingung nih budayanya itu sebelah mana ya? Masih nyari filenya nih kayaknya Wawan. Atau dibantu anggota kelompok lain nggak apa-apa. Soalnya udah tinggal 3 menit lagi nih. Mungkin saya mau coba ya Bu. Jadi sosiokultural itu kan pakai kelompok-kelompok gitu. Nah, kalau sosionya emang, jadi kita bisa saling bersosialisasi, saling ngobrol, saling berbagi gitu. Nah, kulturalnya itu ya dari latar belakang dari kita masing-masing kan mungkin satu kelompok itu nggak sama gitu loh budayanya, atau nggak sama kebiasaannya, cara ngomongnya. Mungkin ada yang kalau orang Jawa mungkin ngomongnya pelan, tapi orang Sumatera mungkin satu kelompok sama orang Sumatera. Nah, itu agak keras atau gimana. Nah, itu bisa saling belajarnya tuh di situ. Jadi di samping kita belajar materi, kita juga bisa sambil belajar memahami kultural yang ada di kelompok itu. Gitu sih. Oke. Semoga menjawab ya, Mentari. Iya, terima kasih. Oke. Sudah benar ya yang disampaikan Anda. Nanti mungkin ditambahkan aja di bagian makalah supaya lebih jelas socioculture. Tapi nggak stereotip ya, orang Jawa lembut, orang Sumatera keras-keras tuh nggak, itu stereotip itu. Orang Jawa yang keras dan kasar ada banyak. Orang Sumatera yang lembut banyak juga. Jadi kita harus menghilangkan stereotip itu dari sekarang ya. Jangan berpikir orang Papua itu, orangnya pasti orangnya pedalaman udik. Itu, jangan salah. Papua yang lebih kota dari kalian ada ya. Jadi mulai sekarang Bu, belajar. aku mau bertanya begini, Bu. Jadi boleh nanya lagi. Apa? Ya, di bagian sosial kultural itu kan di dalam kelompok itu berbeda latar belakang. Nah, bagaimana jika dalam kelompok itu tidak ada perbedaan sosio maupun kultural mereka, Bu? Apakah masih masuk dalam kategori sosial kultural atau gimana, Bu? Oke. Kalau sosio itu maksudnya sosial, tidak ada perbedaan sosial maksudnya gimana? Jadi sosio itu dalam artian interaksi, Jeff. Nah, interaksi itu tadi kultural itu tidak selalu melulu budaya ya. Tadi Nanda sudah menjelaskan, tapi juga latar belakang, sikap, kebiasaan, dan lain-lain. Jadi walaupun misal dari suku yang sama pun, kebiasaan masing-masing orang kan beda-beda toh. Ada yang rajin, ada yang kurang rajin, ada yang tadi aktif, ada yang pendiam. Nah, itu termasuk juga kebiasaan atau sikap. Maka itu juga termasuk perbedaan kan gitu. Jadi jangan kita terpaku, kultural itu pasti suku, bahasa. Itu enggak ya. Kayak seperti itu. Gitu, Jeff. Gimana? Sudah jelas?
Jelas, Bu. Oke. Habis ini pasti kayaknya Jeff langsung sepedanya dilepas pedalnya ya. Membuat pushback kayaknya. Oke. Baiklah, ini sudah jam 9.40, sudah 2 SKS. Tidak terasa 100 menit. Kalau kalian pasti terasa ya, apalagi di kuota ya. Oke, baiklah. Karena sudah cukup diskusinya, cukup panjang dan menarik. Nanti PR berarti untuk kelompok pemateri direvisi lagi ya makalahnya dan dikumpulkan di WA Group. Nanti akan saya upload yang revisian ke belajar. Nah, untuk minggu depan tidak kelompok selanjutnya, tetapi akan ada ulasan lagi tentang teori belajar kognitif. Baru minggu depannya kelompok berikutnya. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi di mata kuliah selanjutnya ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.